Kalau seandainya istri minta cerai karena suaminya izin poligami, gimana tuh? Boleh nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana di jalan tadi? Aman? Aman. Abi lagi ngerjain apa? Lagi ada yang dikerjain dikit materi. Boleh ditemenin? Boleh, silakan. Boleh dong. Gimana si abang udah dijemput? Seneng dia. Ya Allah. Ibi, tadi pas lagi di sekolah abang, ada temen nge-WA, cuman belum sempat dibales nih. Terus? Dia konsul, masih ada WA-nya ya. Ini dia. Tuh. Apa katanya? Jadi dia itu kan kondisinya suaminya kerja di luar daerah. Terus? Kemudian ketahuan bahwa suaminya itu selingkuh. Dan ini bukan yang pertama kali. Yang pertama kali sudah dimaafkan, meskipun masih menyisakan trauma. Terus? Kemudian yang kedua kali ketahuan, masih dimaafkan. Yang ketiga kali istrinya ini udah merasa putus asa dan akhirnya memutuskan untuk meminta cerai. Gitu. Tapi belum, masih konsultasi ini. Umi belum balas juga, makanya pengen tanya sama Abi dulu. Ini boleh nggak kalau suami selingkuh, istri minta cerai? Gitu. Boleh saja. Jadi dalam pandangan syariat dan hukum positif negara Indonesia itu ada kesamaan. Boleh seorang istri atau suami, ya, kalau suami menceraikan, kalau istri minta cerai, gugat cerai yang disebut dalam istilah fikih adalah khulu. Nah, ya, dalam pandangan syariat, jika suami melakukan kefasikan, suami yang fasik, pemabuk, pezina, ini kan kasusnya dia berzina, ya. Ada orang tidak berzina tapi pemabuk, dan gitu ya. Ada yang pencuri dan sifat-sifat jelek lainnya yang sulit untuk disembuhkan. Nah, dia punya pilihan. Teman Umi ini punya pilihan. Apakah memaafkan sang suami sambil mendoakan, ya, mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Secara Allah itu kan yang membolak-balik hati manusia, yang memiliki penuh hati manusia itu. Sehingga kalau dia bertahan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberikan hidayah, itu pilihan yang baik. Akan tetapi kalau dia merasa tidak nyaman lagi dalam berumah tangga, ingin menjadi istri yang soleha dan taat kepada suaminya, tapi melihat karakter suami yang sulit untuk disembuhkan, maka dia boleh memilih untuk gugat cerai atau minta cerai. Begitu juga dalam pandangan hukum positif negara kita. Jadi dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 itu tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 1974 tentang pernikahan, itu disebutkan beberapa alasan bagi suami atau istri, ya, kedua pihak itu meminta cerai, ya. Dalam hal ini adalah istri meminta cerai. Di antaranya alasan yang pertama disebutkan karena suami melakukan perzinahan. Karena suami melakukan perzinahan. Jadi secara hukum positif itu dibolehkan, apalagi dalam pandangan syariat, hukum agama. Nah, hukum agama cuma nanti dia akan berkaitan langsung dengan pengembalian mahar. Karena konsekuensi daripada khulu itu, ketika istri minta cerai, maka dia bersedia untuk mengembalikan mahar yang pernah dia terima dari suaminya. Semuanya? Ya, semuanya. Dan itu bisa dilihat dalam penjelasannya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Coba dilihat ya. Coba buka Al-Baqarah 229. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan, imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ya, selanjutnya. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Nah, ini
tidak halal bagi kalian, tidak boleh bagi kalian untuk mengambil sedikit pun dari mahar yang pernah kalian berikan kepada mereka, kepada para istri. Nah, kemudian selanjutnya, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Ya, kecuali salah satu di antara mereka, suami atau istri, dikhawatirkan tidak mampu lagi menjalankan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga. Ya, karena hukum Allah itu lebih banyak kita terapkan dalam rumah tangga. Betul. Sehingga kalau tidak lagi mampu mereka menjalankan hukum Allah, maka di situ diberikan solusi, ya. In khiftum alla yuqima hududallahi Fala junaha alaihima fima iftadat bih. Maka tidak ada dosa bagi istri untuk minta cerai, ya, tidak untuk minta cerai dari suaminya, alias khulu, tapi dengan ketentuan syaratnya adalah fima iftadat bihi. Dia harus menebus dirinya dengan mengembalikan mahar tersebut. Ya. Sebagaimana pernah terjadi juga di zaman Nabi ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi mengeluhkan suaminya bukan karena kefasikan sifatnya yang fasik, tidak. Orangnya soleh, tapi ada hal lain yang urusan ranjang yang membuat dia meminta cerai tersebut, dan itu dibenarkan dalam agama. Sehingga kata Nabi, ini tentang kasusnya Imro Qais, ya. Dia mengatakan, kalau kamu mampu bersedia mengembalikan mahar kebun kurma waktu itu yang pernah diberikan oleh suamimu, maka kembalikan, dan dengan itu kamu terlepas dari pernikahan itu. Jadi boleh. Tapi kalau saran Abi sih, ini dulu, bertahan dulu. Coba timbang-timbang dulu apa konsekuensi atau akibat dari perceraian itu. Biasanya broken home itu nanti berakibat negatif dalam psikologis anak, ya. Ya, anak-anak menjadi tidak punya sosok ayah dan sebagainya. Kalau memang masih bisa dimaafkan dan didoakan, maafkan dan doakan dia terus. Berat. Ya, walaupun berat. Cuma nanti kalaupun dia tidak merasa tenang dan nyaman lagi dalam rumah tangga dan menerapkan hukum-hukum Allah, maka dia dipersilahkan untuk gugat cerai atau khulu. Nah, kalau seandainya istri minta cerai karena suaminya izin poligami, gimana tuh? Boleh nggak? Karena begini, kenapa perselingkuhan itu dibolehkan oleh syariat untuk menjadi alasan khulu? Karena memang dia diharamkan. Ya. Perzinahan kan dilarang dalam agama, kan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi dalam hal ini, kalau poligami menjadi alasan seorang wanita untuk gugat cerai, maka tidak dibenarkan oleh syariat, dan apapun alasannya, hakim atau pengadilan harus menolak gugatan cerai tersebut karena tidak beralasan. Sebab poligami justru syariat, ya, dia disyariatkan, dia dianjurkan. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini kan lanjutan dari ayat tentang fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kebolehan menikah sampai 4 wanita, 4 kali. Karena dia sesuatu yang disyariatkan, maka tidak boleh menjadi alasan bagi wanita untuk minta cerai. Ya, apalagi prosesnya baik. Istrinya dilibatkan dalam proses pernikahan poligami yang kedua. Itu sebenarnya hukum asalnya tidak harus minta izin. Cuma diatur dalam perundang-undangan di undang-undang negara hukum positif kita di Indonesia, supaya mengatur administrasi pernikahan, maka syarat untuk poligami di Indonesia adalah harus mendapatkan tanda tangan di atas materai dari istri yang pertama. Ini dalam rangka supaya menerbitkan buku nikah untuk istri yang kedua, begitu, supaya tertata rapi, ini terdata pernikahan-pernikahan yang ada, dan itu akan berakibat pada ahli warisnya. Ya. Itu kalau dia tidak punya dasar pernikahan, nanti anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak bisa diterbitkan akta kelahirannya, kemudian ijazahnya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti menzolimi istri kedua dan anak-anaknya. Tapi hukum asal dalam syariat tidak ada ketentuan harus minta izin. Gitu. Berarti Umi ambil intisarinya itu, kalau seandainya suaminya karena selingkuh, istrinya boleh minta cerai. Itu khiyari, ya, pilihan gitu. Tapi kalau seandainya suaminya karena alasan poligami, tidak ada alasan untuk minta cerai. Minta cerai. Gitu. Ya. Ya, Tinggal minta doa diberikan kesabaran saja oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Oke, Bi, cukup ya. Insyaallah setelah ini Umi balas pesan dari teman Umi. Bagusnya telepon kali, Bi, ya. Iya, telepon aja biar penjelasannya lebih ini. Insyaallah. Lebih lengkap. Oke, silahkan dilanjutkan. Umi ganti baju dulu, Bi, ya. Iya. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum.